Pertarungan di arena antara raja dan Byong-in dimenangkan oleh raja. Namun di situ Byong-in menemukan fakta jika raja adalah orang yang berusaha membunuh ratu. Di tempat lain tidak kalah seru, Hua Jin mengarahkan anak panah logam ke arah ratu. Ratu pun awalnya menganggap dia hanya bercanda. Beruntung Hua Jin mengarahkan anak panahnya melewati samping wajah ratu. Ketika Byong-in takluk di hadapan raja, ia diperingatkan untuk mengingat tempatnya. Tepat pada saat itu juga, Hua Jin menuduh ratu yang telah membunuh pelayan pribadinya. Jelas di situ ratu membantahnya, menurutnya ia tidak mengetahui apa-apa. Meskipun begitu, tetap saja Hua Jin menolak untuk mempercayainya. Ratu menegaskan lagi jika ia hanya membunuh apa yang dia butuhkan untuk makan malam. Tak lama kemudian, 3 selir terpilih berkumpul. Saat ratu berjalan pergi, Hua Jin menyerangnya dengan panah bercat merah di kepala. Ratu tidak terima dan ingin membalasnya. Namun anak panah yang ia lesatkan jatuh di hadapannya sendiri. Raja marah besar, menurutnya ada orang yang ingin memboikot perjamuan. Ibu Suri Agung tidak menyangka jika raja selama ini tidak selemah yang ia pikirkan. Sementara itu, ratu memenangkan permainan berburu setelah aksinya di hutan. Ibu Surijo seperti tidak rela menyerahkan hadiahnya. Ratu memberitahu Dayang dan pelayannya jika dia sebenarnya hebat. Namun mereka justru bertanya kenapa ada cat merah di kepala ratu. Ratu ingin membersihkan diri dan berganti pakaian. Namun dalam perjalanan ia kemudian teringat mengenai keluarga Han. Tiba-tiba tanpa ia duga ia melihat orang yang ia maksud sedang berbincang-bincang dengan Kasim. Ratu merasa lega karena sekretaris Han berada di dalam istana. Dayang Choi yang kemudian ditugaskan untuk mencari tahu nama orang itu. Bahan makanan yang akan dibawa ke istana disabotase. Beruntung sebagian kecil bisa diselamatkan oleh Pangeran Yeonpyeong. Raja mendatangi koki kerajaan dan menyuruhnya masak seadanya. Karena ratu juga ada di dapur, ia pun tahu masalahnya. Ia kemudian membujuk raja untuk menyerah saja. Namun ternyata raja tidak sependapat, ia tidak ingin dipermalukan. Sayangnya yang terjadi di dapur lebih buruk daripada yang ratu takutkan. Semua koki kerajaan mengalami masalah perut. Dayang Choi melaksanakan tugas yang diberikan ratu, yaitu membuntuti orang yang mirip sekretaris Han. Namun di beberapa kesempatan ia gagal mendapatkan nama dari orang tersebut. Pangeran Yeonpyeong sedih. Nasi dan bahan makanan lain tidak bisa ia selamatkan. Selama membuntuti, Dayang Choi justru bertemu dengan penjual teropong miliknya. Akan tetapi setelah itu ia justru ditodong orang yang ia buntuti. Beruntung Dayang Choi pandai bersandiwara. Ia memberikan alasan membuntuti orang itu karena penggemarnya. Tentu saja orang itu kegeeran dan menuliskan namanya di teropong yang disodorkan oleh Dayang Choi. Ibu Surijo berencana menggunakan buku rahasia untuk menghancurkan klan Kim. Di sisi lain, Kim Hwan, ajudan dari Byong-in, meminta gadis kecil untuk menyerahkan suratnya kepada Hong Yeon. Namun gadis tersebut justru menyerahkan surat tersebut kepada ayah Kim Hwan. Hingga akhirnya ayahnya tahu dan langsung marah besar. Bagaimana bisa putra bangsawan menyukai seorang pelayan? Hong Yeon diminta ratu untuk mencari tusuk sate. Namun yang terlintas di pikirannya adalah tusuk rambutnya sendiri, ia pun tidak rela. Tabib kerajaan didatangkan ke dapur untuk mengobati semua koki. Tiba-tiba muncul sosok ratu dengan mengenakan pakaian koki kerajaan. Ratu memutuskan untuk membantu raja dengan menggunakan keterampilan yang dimilikinya. Tentunya ia tidak ingin raja dipermalukan di perjamuan kali ini. Setelah itu ratu pun kemudian memeriksa bahan-bahan makanan yang ada. Di sisi lain, raja sedang kebingungan saat ditanya Ibu Suri Agung makanan apa yang akan ia sajikan. Ratu meminta koki kerajaan menunjukkan menu apa yang dipesan oleh baginda raja. Namun karena bahan-bahan yang diperlukan tidak ada, ratu kemudian memikirkannya sendiri. Raja semakin panik ketika Pangeran Yeonpyeong memberitahu jika bahan makanan mereka disabotase. Tapi anehnya tiba-tiba para pelayan menyajikan makanan ke hadapan para tamu. Begitu dibuka, hidangan yang disajikan ternyata adalah sate kentang goreng, namun dikemas secara modern. Tidak sampai di situ, ratu juga membocorkan nama menu tersebut kepada raja. Di dapur diperlihatkan tabib kerajaan tidak terima. Jarum akupunturnya dipakai untuk tusuk kentang. Ratu sengaja memilih menu ini sebagai pembuka karena hanya kentang yang tersisa di dapur. Namun biar berkarisma, ratu kemudian membuatkan 3 bumbu yang berasal dari ketiga klan.
tamu undangan mulai menggerutu. Bagaimana bisa makanan kelas bawah begini dipakai untuk menjamu para tamu undangan? Namun ketika para tamu mencoba mencicipi, mereka terkejut tidak bisa membayangkan betapa nikmatnya makanan ini. Dari singgasananya, raja menjelaskan menu makanan ini, bagaimana dibuat dan apa maknanya. Tentu semua itu berkat surat bocoran yang ditulis ratu. Setelah berhasil dengan menu pembuka, ratu melanjutkannya dengan menu utama, yaitu hamburger dan sebuah sup. Lagi-lagi awalnya para tamu menghina, namun begitu mencicipi mereka jatuh cinta. Ratu menyebut makanan tersebut dengan McDonald's. Menteri Kim tidak suka dengan keadaan ini. Ia memberikan kode kepada putranya untuk menjalankan rencananya. Ratu menutup hidangan dengan jeli keberuntungan. Dan untuk memberikan efek kejut, gagang dari makanan tersebut ia berikan tulisan. Masing-masing orang mendapatkan tulisan yang berbeda sesuai keinginan ratu. Di dapur semua lega, perjamuan berjalan dengan sukses. Karena kehausan, koki kerajaan ingin meminum air dari gentong. Namun tiba-tiba Dayang Choi datang dengan terengah-engah, dan air yang disiapkan koki kerajaan diminumkan kepadanya. Dayang Choi memberitahu ratu orang yang ia ikuti memang bermargahan. Dayang Choi tiba-tiba merasakan sakit di perutnya lalu jatuh pingsan. Menteri Kim kecewa berat karena gagal mengacaukan perjamuan. Koki kerajaan menggendong Dayang Choi untuk dibawa ke tabib kerajaan. Di sisi lain, Komandan Hong sempat bertabrakan dengan orang bertopeng. Begitu sadar ia kemudian mengejarnya namun gagal. Tabib kerajaan berkata, Dayang Choi kemungkinan keracunan. Menurutnya koki kerajaan tidak perlu khawatir karena dia sebentar lagi akan pulih. Begitu sadar, Dayang Choi langsung teringat jika ia harus mendampingi ratu. Ratu baru muncul di perjamuan, Hwajin mencium bau minyak. Ia juga melihat apron yang disembunyikan ratu di dalam bajunya. Namun itu bisa ia lupakan dengan cepat setelah raja memutuskan untuk melangkah ke depan, lalu mengumumkan jika ia telah memberlakukan aturan baru untuk istana, yaitu mengurangi jumlah hidangan saat makan malam serta memberlakukan larangan minum-minum. Menteri Kim tiba-tiba maju dan memberitahu jika ia memiliki kabar buruk. Byong-in telah menangkap semua pengawal kerajaan. Alasannya mereka menggunakan identitas palsu. Menteri Kim melanjutkan dan mengklaim bahwa mereka semua adalah penjahat dan dari keluarga yang buruk. Melihat itu raja kehilangan kesabaran. Menteri Kim memaksa raja untuk tunduk. Dan itu berarti semua pengawal kerajaannya dihukum dan masalah ini akan ditangani Departemen Kehakiman. Raja mempersamakan kejadian ini dengan mimpinya tentang menjadi raja boneka. Dengan air mata jatuh di pipinya, raja bersedia menuruti perkataan Menteri Kim. Setelah itu raja berjalan melewati semua orang dan mulai berdoa. Hanya saja ketika dia melakukannya, area itu tiba-tiba meledak dari bubuk misiu yang menyala dan membuatnya berantakan berlumuran darah di tanah. Ratu terkejut dan ingin menolong raja, namun ia ditahan oleh yang lain. Nah, apakah akibat kejadian ini raja akan baik-baik saja? Nantikan kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.